Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih Yesus Kristus terus menyertai seluruh kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini Sabtu 11 Februari 2023 dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu terus kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Kami telah sedia membaca firman-Mu, kami telah sedia merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, pimpinlah kami, supaya kami dapat mengerti, kami memahami arti dan makna firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami siap melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18 berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan bertahan. Hadiah. Siapa yang tidak mau menerima hadiah? Pastilah semua orang mau. Saya dan kita semua pendengar renungan pada saat ini pasti mau. Kali ini bacaan kita melalui Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18 mengungkapkan tentang hadiah mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Untuk memperoleh hadiah mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah, di ayat 12 dikatakan, mesti bertahan dalam pencobaan dan pengujian. Bertahan pada dua hal ini, yaitu pencobaan dan pengujian, tentu tidaklah mudah. Sebab mesti berjumpa dengan tantangan, dan tantangan tersebut bisa muncul dan lahir dalam diri seseorang, namun bisa juga muncul dan lahir di luar diri seseorang. Ayat 4 bacaan ini. Tantangan yang dimaksud berupa keinginan-keinginan manusia yang dapat saja berbuah dan melahirkan dosa yang berujung pada maut. Ayat 5 bacaan ini. Untuk bertahan dalam pengujian dan pencobaan, ada tips yang dikatakan di kalimat akhir ayat 12, yaitu
mengasihi Dia. Tentu yang dimaksud di sini adalah mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus. Sehingga dapatlah kita katakan, agar seseorang dapat bertahan dalam menghadapi pencobaan dan pengujian, haruslah didasarkan pada kasih kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab kalau tidak, maka kita tidak akan pernah menikmati dan menerima mahkota kehidupan itu. Bukankah ini yang kita inginkan? Bukankah setiap orang menginginkan mahkota kehidupan itu? Dan tentu inilah hadiah bagi orang yang mengasihinya. Hanya kepada orang yang mengasihi Dia, mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus, yang akan mendapatkan hadiah mahkota kehidupan. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa pada titik tertentu dalam kehidupan beriman, orang bisa saja menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Namun, sekalipun ia melakukan hal demikian, ia tidak berkenan pada Allah. Tidak pula dianggap olehnya jika tidak memiliki kasih yang dalam hal ini kasih pada Allah dan kasih pada sesama manusia. Mengasihi Dia berarti segala sesuatu bertitik tolak darinya. Bertitik tolak pada pengorbanan Yesus Kristus. Bertitik tolak pada ketaatan Yesus Kristus. Yesus Kristus memperlihatkan ketahanan dalam pencobaan, ketahanan dalam ujian, setelah menyelesaikan masa 40 hari puasa di padang gurun dari godaan si pencoba. Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 4 ayat 1-11. Bapak Ibu Saudara-saudara, agar kita pun dimampukan untuk bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam pengujian. Mari kita gunakan perlengkapan senjata rohani. Beriman yang teguh pada Yesus Kristus, terus berdoa setiap waktu. Maka berbahagialah kita. Mari hidup di dalamnya dan percayalah, kasih setianya terus menaungi kita. Teruslah bertahan apapun yang terjadi. Percayalah, Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami. Oleh pengasihan-Mu, kami boleh menikmati kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kami. Bahkan, oleh pengasihan-Mu dan tuntunan-Mu, kami boleh membaca firman-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Buatlah ya Tuhan hati kami selalu rindu. Buatlah ya Tuhan hidup kami selalu rindu membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Baru saja kami belajar tentang bagaimana bertahan pada apa yang disebut pencobaan dan pengujian. Dan selalu kami percaya kepadamu Tuhan, dan biarlah kami dimampukan untuk bertahan dari pencobaan dan pengujian di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami untuk semuanya itu, dan biarlah kasih kepadamu, kasih kepada sesama kami, terus kami wujudkan dalam seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami, Roh Kudus kiranya menyempurnakan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan pada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk kehidupan yang Engkau perkenankan bagi kami, untuk kami jalani. Biarlah ya Tuhan dalam berbagai bentuk kehidupan itu, apakah suka, apakah duka, apakah senang, apakah penderitaan, biarlah Engkau yang berperkara atas kehidupan kami.
Mampukan kami bertahan dalam situasi dunia ini. Mampukan kami bertahan dalam titik kehidupan yang mungkin tidak kami kehendaki. Agar seluruh kehidupan kami bertitik tolak pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa kekasih jiwa kami, berdoa kepadamu untuk segala rencana kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup yang Engkau karuniakan. Kiranya setiap hal yang kami rencanakan, yang kami lakukan, senantiasa memuliakan-Mu. Tuhan kiranya menyendengkan telinga terhadap setiap seruan yang kami naikkan kepadamu. Tuhan kiranya menyendengkan telinga atas setiap permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan, setiap apapun yang kami naikkan kepadamu. Berdoa kepadamu ya Tuhan, beberapa keadaan yang kami alami dalam kehidupan kami masing-masing, maupun kehidupan secara bernegara di dunia ini pun. Bencana alam terjadi di mana-mana. Biarlah Engkau sendiri yang menguatkan iman dan percaya setiap mereka yang mengalaminya. Tuhan kiranya menguatkan dan menghiburkan mereka. Dan ajari kami untuk senantiasa berserah kepadamu, mengandalkan kuasa-Mu dalam seluruh hidup yang kami alami dan kami jalani. Bapa kekasih jiwa kami, inilah doa kami, pengharapan kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetaplah bertahan. Tuhan Yesus memberkati kita.